Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Semoga kehadiran-Mu membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Amerika Latin, tempat banyak orang boleh dan bisa menjadi saksi Kristus dengan menjadi martir. Pernah terjadi seorang imam yang berani terang-terangan menentang kebijaksanaan pemerintah yang berlaku tidak adil terhadap sekelompok kaum perempuan. Imam itu ditembak mati karena membela kebenaran. Imam itu tidak takut dan gentar sedikit pun, karena percaya membela kebenaran berarti membela Allah. Yang benar itu pasti dari Allah, karena Allah adalah kebenaran. Seperti yang disabdakan Yesus, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Yohanes 14 ayat 6. Artinya, bila kita memperjuangkan kebenaran, sebenarnya kita sedang membela Allah sendiri. Kalau kita tidak berani menyuarakan kebenaran dan membiarkan kebohongan, hoax, fake news merajalela, berarti kita tidak berani mewartakan Allah sendiri dan justru membiarkan kejahatan merajalela. Jika kita mewartakan Allah, Dia sendirilah jaminan kita, sehingga kita tidak perlu takut seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Ia menggemakan kebenaran. "Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa." Yeremia sungguh merasa Tuhan menjaganya dalam menghadapi segala pergumulan hidup yang mengancam hidupnya. Tuhan bagaikan pahlawan bagi Yeremia, sehingga ia berani mewartakan Tuhan dalam hidupnya
walaupun ia terancam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sedangkan dalam bacaan Injil hari Minggu ini, Kristus mendorong kita untuk berani menyatakan kebenaran, khususnya kebenaran Injil. Ia berkata, "Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh badan, tetapi tidak dapat membunuh jiwa." Pesan Injil hari ini mewartakan suatu kepastian bahwa hidup manusia itu tidak dapat dijamin oleh barang atau para penguasa dunia ini. Kepastian hidup ada pada Dia yang kuat dan berkuasa, dan manusia mendapatkannya karena iman akan Dia. Dia itu adalah Allah sendiri. Manusia diminta untuk percaya dan tetap percaya kepadanya agar masa depannya mendapat jaminan. Ada banyak orang yang merasa takut karena tidak berdaya, seperti orang kecil yang haknya sering dilanggar dan suara mereka tidak didengar. Maka diperlukan orang-orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran. Saudara-saudari, beranikah kita menyuarakan kebenaran di zaman now ini? Di dunia nyata, kita menjumpai banyak tantangan untuk beriman kepada Allah yang adalah kebenaran. Namun itulah saat dan tempat iman kita dinyatakan, diuji dan dimurnikan, sehingga menjadi kuat dan dewasa. Dalam menghadapi semuanya itu, kita sebagai orang beriman bisa bersaksi bahwa dalam Yesuslah kita menaruh harapan. Iman yang dewasa tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga dipanggil untuk membantu keselamatan sesama manusia. Berarti menjadi alat sarana keselamatan bagi sesama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia masa kini, semua orang bisa memiliki akses media sosial, misalnya Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain untuk bersuara. Seringkali berita yang menjadi viral adalah berita miring, sensasional, opini yang menghasut, atau informasi yang kontroversial dan yang berpotensi untuk memecah belah kesatuan bangsa. Kita semua dipanggil untuk menjadi Yeremia baru di era digital ini, untuk menyuarakan kebenaran yang akan mendatangkan keselarasan, harmoni, dan rekonsiliasi. Menggugah sesuatu yang negatif dan sensasional memang lebih mudah viral daripada menggugah sesuatu yang positif dan edukatif. Tuhan meminta kita untuk berani mewartakan pesannya dengan terlebih dahulu merenungkannya, mengolahnya, baru mewartakannya. Kita diajak untuk menggugah konten yang positif di media sosial. Maka penuhilah dunia maya ini dengan hal-hal yang positif tentang kebenaran. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memposting hoax, berita bohong. Saringlah dahulu sebelum disaringkan. Jadi jangan sembarangan memposting atau mewartakan yang tidak benar. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang selalu mengalir dalam hidup kami. Engkau adalah sumber kebenaran. Utuslah kami untuk menjadi pewarta kebenaran, karena kami percaya kalau kami mewartakan kebenaran berarti kami mewartakan Engkau ya Bapa. Buatlah kami selalu setia pada jalan kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami.
sehingga kami mampu menjadi sarana keselamatan bagi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.